Yuk mengenal kebudayaan kesenian tradisional. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kesenian tradisional yang ada di Banten, yuk kita menyingkap dulu sejarah apa sih yang ada di Banten. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia dengan pusat pemerintahan di Kota Serang. Provinsi Banten berdiri pada tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi yang dijuluki sebagai Serambi Madinah ini begitu banyak mengandung cerita-cerita dan begitu juga dengan sejarah dan tentunya dengan kesenian tradisionalnya. Kawan, Provinsi Banten dulunya adalah bagian dari daerah Provinsi Jawa Barat loh. Kalian juga tentu tahu kan? Hampir sebagian besar masyarakat penduduk Banten memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi. Sehingga disebutlah Banten itu sebagai Serambi Madinah. Dan salah satu ciri khas dari budaya masyarakat yang ada di Banten adalah seni bela diri pencak silat, serta debus yang sudah sangat terkenal sebagai salah satu seni tradisional milik Banten. Banten juga memiliki seni rudat, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dogdog, palingtung, dan dogdog lojor. Sekarang kita masuk nih ke seni tradisional yang ada di Banten. Di sini ada beberapa jenis kesenian tradisional yang ada di Banten, kawan. Yang pertama ada angklung buhun. Mungkin bagi masyarakat yang ada di sekitar Lebak sudah tidak aneh lagi atau sudah tidak asing lagi dengan angklung buhun. Kenapa dinamakan angklung buhun? Karena angklung ini merupakan alat musik tradisional khas Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dinamakan buhun karena kesenian ini lahir bersamaan dengan hadirnya masyarakat Baduy. Buhun yang berarti tua, kuno, atau juga bisa disebut baheula. Yang kedua ada angklung gubdag nih, kawan. Angklung gubdag merupakan salah satu kesenian tradisional yang sudah langka. Namun masyarakat Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang masih melestarikan kesenian angklung gubdag ini pada acara khitanan, prikompoian, dan selamatan kehamilan. Pada masa lalu, kesenian angklung gubdag ini dilaksanakan pada saat ritual penanaman padi dengan maksud agar hasil panen berlimpah. Nah, pada bagian ini akan disebutkan bagian-bagian daripada angklung gubdag tadi. Pada instrumen yang digunakan ada 6 buah angklung menggunakan memetang. Masing-masing memiliki nama untuk bibit, anak bibit, engklok 1, engklok 2, gonjing, dan panembal. Dilengkapi dengan trompet gendang, pencak, dan seruling. Nah, dan di atasnya ada angklung dikaitkan di pita yang berasal dari kembang wiru. Menurut kepercayaan, kembang wiru dan air yang berasal dari angklung dipercaya dapat menjadi obat yang dapat menyuburkan tanaman. Semua pemain berdiri tidak menarik kecuali penabuh dogdog lojor, menabuh sambil ngibing diiringi beberapa penari perempuan dengan kostum kebaya dan kain. Sekarang ada alat kesenian yang ketiga nih. Ada bendrong lesung. Bendrong lesung merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat di Cilegon, Banten, yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat hingga saat ini. Awalnya, kesenian ini merupakan tradisi masyarakat setempat dalam menyambut panen raya. Tujuannya untuk mengungkapkan kebahagiaan atas jerih payah yang dilakukan selama masa tanam padi. Nah, dan yang telah membuahkan hasil
Dalam perkembangannya, Bentong Lesung tidak hanya ditampilkan pada penyambutan panen raya saja, tetapi ditampilkan juga pada acara-acara pesta, perkimpoian, atau upacara peresmian. Bentong Lesung memadukan musik lesung atau lisung, tempat menumbuk padi, dengan musik lainnya yang dimainkan oleh beberapa orang, sehingga menimbulkan musik yang khas atau suara yang khas. Nah, sekarang ada kesenian yang keempat nih, ada debus. Debus adalah pertunjukan yang memperlihatkan permainan kekebalan tubuh terhadap pukulan, tusukan, dan tebasan benda tajam. Dalam pertunjukannya, debus banyak menampilkan atraksi kekebalan tubuh sesuai dengan keinginan pemainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar abad 17, 1651 sampai 1652, debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajahan yang terjadi pada masa itu. Pada perkembangan selanjutnya, debus menjadi salah satu bagian ragam seni budaya masyarakat Banten, sehingga kesenian ini banyak digemari oleh masyarakat sebagai hiburan yang langka dan menarik di Banten. Permainan debus berkembang di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Selanjutnya ada dogdog lojor. Dogdog merupakan alat musik yang terbuat dari batang kayu bulat. Tengahnya diberi rongga, namun kedua ujung ruasnya mempunyai bulatan diameter yang berbeda, kurang lebih 12-15 cm, dengan panjang kurang lebih 90 cm. Nah, pada ujung bulatan yang paling besar itu ditutup dengan kulit kambing yang telah dikeringkan dan diikat dengan bambu melingkar yang dipasek atau dibaji untuk menyetel suara atau bunyi. Suara yang dihasilkan akan berbunyi dog, dog, dog dalam telinga orang Sunda. Oleh karena itu, alat ini diberi nama dog, dog. Sedangkan kata lojor berarti lonjong atau lodor yang sepadan dengan kata panjang. Jadi, dogdog lojor sama artinya dengan dogdog panjang. Kesenian ini berkembang di Banten bagian selatan Kabupaten Lebak dengan pemain berjumlah 12 orang. Yang pada awalnya, pertunjukan seni dogdog lojor ini dilakukan sebagai pelengkap dalam rangka pelaksanaan upacara adat seperti serent tahun, sedekah bumi, ataupun ruatan. Oleh karena itu, pertunjukan dogdog lojor dilaksanakan secara khidmat. Sejalan dengan perkembangan zaman, pertunjukan dogdog lojor dilakukan dengan penuh kegembiraan sehingga berkembang menjadi seni pertunjukan hiburan dan permainan rakyat. Selain alat kesenian yang sudah disebutkan tadi, masih banyak lagi kesenian tradisional yang ada di Banten. Semakin lama warisan budaya ini semakin punah. Dahulu kita bisa menyaksikan beberapa kesenian tradisional di atas. Ini di banyak wilayah Banten, tetapi sekarang beberapa hanya ada pada event-event tertentu saja. Jadi tidak setiap hari kita dapat melihatnya, dan sebagian sudah tidak pernah terlihat lagi. Warisan budaya yang lama semakin tergerus oleh perubahan zaman ini harus kita pertahankan sebagai generasi penerus bangsa. Bisa.